Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh siswa-siswi kelas 10 yang berbahagia, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita bersama-sama berdoa sejenak, menundukkan kepala berdoa untuk mendapatkan ridho dari Allah, dengan niatan mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan barakah ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Marilah sejenak kita berdoa. Biridillah ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Semoga senantiasa mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan barakah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi kita bab 9 PABB kelas 10 SMK. Di sini kita akan membahas bab tentang keutamaan menuntut ilmu bagi muslim. Perlu kita ketahui bersama, manusia hidup itu akan selamat dengan ilmu. Selamat dunia dan akhirat dengan ilmu. Menuntut ilmu pun itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya, bagi seorang manusia, bagi seorang muslim, untuk selalu bersemangat menuntut ilmu, mencari ilmu yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya, baik keberlangsungan hidup di dunia maupun nantinya keberlangsungan hidup di akhirat nanti. Nah, oleh karena sangat pentingnya materi ini, marilah kita bersama-sama segera saja belajar bersama tentang bab ini, keutamaan menuntut ilmu bagi muslim. Seperti apa pembahasannya? Marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan Bapak sampaikan dalam bentuk slide berikut ini. Selamat menyaksikan, selamat menyimak. Marilah kita bersama-sama belajar. Semoga bermanfaat dan bisa berkah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama mempelajari materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Bab ke-9 ya, untuk PABB SMA SMK kelas 10 semester genap. Dari segi pengertian ilmu, ilmu berarti mengetahui, sedangkan lawannya adalah tidak mengetahui atau bodoh. Ini secara istilah kata. Kemudian selanjutnya, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ketika kita ingin pandai, ketika kita ingin mendapatkan ranking yang baik, ketika kita ingin menjadi orang yang soleh, ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus berilmu, harus memiliki ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah salah satu usaha ikhtiar kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pentingnya ilmu ini juga bagi kehidupan manusia ini akan mudah terpenuhi dengan adanya ilmu. Karena apa? Ketika kita ingin mencapai tujuan yang baik, kita harus memiliki ilmunya, harus memiliki caranya. Ini dapat menyelamatkan kita
dan memberikan mencukupi kebutuhan hidup kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu, kita harus tahu ilmunya dulu. Harus tahu ilmunya. Orang yang akan melaksanakan sholat itu harus tahu ilmunya sholat. Orang yang ingin menjadi orang yang ahli dalam bidangnya itu harus memiliki ilmunya dulu. Berilmu dulu baru praktek mengamalkannya. Jangan praktek dulu baru tahu ilmunya. Ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ketika kita belajar dulu, memiliki ilmunya dulu, kemudian kita mempraktekkan, insya Allah kita dengan cermat dalam mempelajari hal tersebut, insya Allah nantinya akan mempermudah kita dalam prakteknya. Jadi kita harus semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Namun ketika kita praktek kok tidak punya ilmunya, pasti akan terganggu prosesnya. Dari Ali bin Abi Thalib ini menjelaskan ilmu lebih baik daripada harta. Ia akan menjagamu sedangkan kamulah yang menjaga harta. Dengan kita memiliki ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Karena apa? Dengan kita memiliki ilmu, insya Allah kita akan selamat. Selamat dalam artian kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Mencukupi kebutuhan hidup kita, terus dipermudah dalam menjalankan kegiatan keseharian kita itu dengan adanya ilmu. Berbeda dengan harta. Ketika kita punya ilmu, insya Allah harta akan menjadi lebih baik dan lebih berkah. Namun ketika kita punya harta tanpa memiliki ilmu, seberapa banyaknya harta tersebut pasti akan hilang. Maka disebutkan ilmu lebih baik daripada harta dan akan menjagamu. Sedangkan kamu lah yang menjaga harta. Kemudian ilmu adalah hakim dan harta adalah yang dihakimi. Kita memiliki ilmu, memiliki cara, memiliki pengetahuan tentang harta, dan harta itulah yang kita manajemen, yang kita hakimi. Bukan harta yang menghakimi ilmu, tidak bisa. Kemudian ketika orang yang kaya itu meninggal, orang yang kaya tanpa ilmu meninggal, itu tidak akan dikenang oleh banyak orang. Namun orang yang kaya ilmu, orang yang berilmu, insya Allah sampai kapanpun akan dapat diingat oleh khalayak ramai. Jiwanya sudah meninggal, jasadnya sudah di kuburan, namun jiwanya, raganya sudah meninggal, namun jiwanya masih hidup di antara orang-orang di masa yang selanjutnya. Contoh misalkan dalam agama Islam disebutkan agama Islam itu datangnya dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para sahabat dan para pengikutnya sampai dengan kita. Kita dewasa ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun kita mengenal beliau. Beliau itu siapa? Beliau adalah Rasulullah SAW yang menjadi nabi dan rasulnya umat Islam, yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Ini kalau bukan karena ilmu, pasti kita tidak akan mengenal beliau. Nah, ini bedanya orang yang berilmu dan berharta. Pandangan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini disebutkan, waktu itu banyak pada awal-awal masa perjuangan Islam itu banyak terjadi perang antara kaum Islam, kaum muslimin dengan kaum non-muslim, kaum kafir. Sering terjadi perang, sedangkan mindset kita sebagai seorang muslim ketika kita ikut berperang membela agama Islam, pastinya akan disebut ketika kita meninggal akan disebut dengan mati syahid, dan mati syahid dijamin masuk surga. Dan waktu itu banyak sekali yang ingin mati syahid, berperang di jalan Allah, menang menjadi pahlawan, mendapatkan kasih sayang dari Allah, kalah meninggal mati syahid. Nah, ternyata turunlah ayat ini yang mana ketika ahli ilmu, ahli hafal Al-Quran kok ikut perang semuanya dan meninggal semuanya, kira-kira siapa yang akan melanjutkan keilmuan tersebut? Ini harus diimbangi, ada yang ikut berperang, ada yang ikut menuntut ilmu. Begitu pula di era sekarang, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang mondok, ada yang menjadi tentara, menjadi TNI. Ini harus dibagi-bagi demi keberlangsungan NKRI kita. Ada pengamanan, ada tentara, ada polisi. Kemudian ada yang kuliah di keguruan, akhirnya bisa mendidik anak-anak bangsa. Ada yang bekerja di PT pabrik produksi makanan, bisa mencukupi kebutuhan perut manusia Indonesia. Ini harus ada keseimbangan. Jangan malah ikut perang semuanya ataupun ikut belajar semuanya dan seterusnya, itu malah kurang baik. Nah, kalau di konsep ini dijelaskan antara perang dan belajar agama. Jadi kita harus kalau bisa tetap mewariskan keilmuan agama kita kepada anak cucu kita nanti. Walaupun kita masih muda, tapi pola pikir kita harus dewasa, harus bisa memberikan contoh yang baik pada adik-adik kita misalkan, atau kepada anak cucu kita nanti. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, ada kata-kata mutiara dari beliau yang menjelaskan, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus siap menahan perihnya kebodohan. Belajar itu lelah. Belajar butuh energi, belajar butuh waktu yang lama, belajar butuh uang untuk biaya, belajar butuh kesabaran, belajar itu butuh ketabahan dan seterusnya. Lelah. Adik lelah bang, belajar terus, kuliah terus, sekolah terus, mondok terus. Tapi perlu kita ketahui, kita ingat, kita itu belajar itu untuk masa depan kita, agar menjadi orang yang baik, orang yang terhindar dari kebodohan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus tahan dan kuat. Karena apa? Ketika kita kok sudah dewasa, ternyata kita tidak mengetahui ilmu yang akan kita amalkan dan seterusnya. Dulu waktu sekolah kita cuma bergurau saja, sekolah cuma tidak memperhatikan dengan seksama,
akhirnya ketika kita bekerja di masa yang akan datang, kita lupa dengan ilmu tersebut dan kita akan getun tibon yang buri. Getun tibon yang buri, apa itu bahasa Indonesia? Ya intinya itulah ya, getun tibon yang buri. Ini, maka dari itu kita harus belajar agar kita tahu dan bisa mengamalkan dengan baik. Karena ketika kita bodoh ataupun tidak mengetahui tentang ilmu tersebut, pedihnya itu melebihi ditinggal pacar, melebihi segalanya. Karena apa? Ada rasa kecewa yang mendalam ketika kita tidak mengetahui ilmu. Seperti itu. Hukum menuntut ilmu untuk kewajiban ada dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Kewajiban fardu ain ini untuk memperdalam tentang ilmu agama Islam, memperdalam keilmuan tentang dunia dan akhirat dalam segala kondisi dan situasinya. Kita harus mempelajari ilmu agama, minimal kita harus bisa membaca Al-Quran dan juga praktek sholatnya. Ini basic yang harus kita miliki. Kemudian praktek-praktek kehidupan sehari-hari kita juga harus belajar sebagai manusia yang beragama Islam, yang kita ketahui Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya, agama yang baik, agama yang menjunjung tinggi toleransi, agama yang selalu mengajarkan kebaikan dan memberikan peringatan agar tidak berbuat yang tidak baik. Nah, ini fardu ain, wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban menuntut ilmu umum yang ada pada peradaban manusia untuk menjamin keberlangsungan hajat hidup manusia. Ada yang suka di perkantoran sebagai sekretaris, sebagai orang kantor, sebagai pejabat, ini harus tahu ilmunya. Bagaimana menjadi pejabat yang baik, bagaimana menjadi sekretaris yang baik, bagaimana menjadi birokrat yang baik. Bisnis marketing bagaimana agar tidak riba, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Multimedia gimana agar bisa editing video, editing foto dan seterusnya bisa baik. Perhotelan dengan pelayanan yang terbaik. Akuntansi keuangan bisa untuk manajemen keuangan yang baik, bendara yang baik, tidak korupsi dan seterusnya. Ini harus kita pelajari. Hukumnya fardu kifayah. Fardu ain untuk dunia dan akhirat, fardu kifayah untuk kehidupan dunia kita. Ini hukum menuntut ilmu. Selanjutnya, adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebelum kita berangkat belajar, kita tata hati kita dulu, ikhlaskan hati kita semuanya, lepaskan semua masalah yang ada, kita fokus belajar, kita niatkan lillahi ta'ala untuk belajar. Ikhlas, lepaskan semua beban yang ada dulu. Kita fokus belajar, kita ikhlas untuk belajar. Sabar dan tabah. Belajar itu banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak godaannya. Kita harus sabar dan tabah. Sedang ada daring pertemuan online, kok ternyata sinyal di rumah tidak ada. Kita harus bersabar. Dan kita harus tabah, dan kita harus mencari bagaimana harus bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini banyak masalah yang kita hadapi, kita harus sabar dan tabah. Selanjutnya, menghormati ilmu dan guru ataupun ulama. Jadi kita belajar tidak boleh memandang, oh kayak pelajaran ra penting, kayak pelajaran penting. Itu tidak boleh. Semuanya penting, semuanya baik. Harus dihormati. Siapa tahu ketika kita besok dewasa, kita menemukan masalah yang ada dalam pelajaran tersebut, kita tidak tahu, akan kecewa di belakang. Getun tembe mburi. Hormat pada gurunya, ulamanya. Jangan gurune ireng, cilik, ataupun ada cacat fisiknya,
ataupun karena apa, terus karena sikapnya terus kita tidak hormat dan patuh pada beliau. Jangan salah, ridhonya guru itu sama dengan ridhonya orang tua. Ketika guru itu bahagia senang dengan kalian, kalian hormat dan patuh, guru menyayangi semuanya, insya Allah akan menimbulkan barokah ilmu yang bermanfaat yang super dahsyat sekali. Makanya ini harus menghormati ilmu dan ulama ataupun guru. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, dan harus istiqomah. Semangat dan tetap istiqomah, berkontinuitas terus menerus istiqomah. Selanjutnya, tertib dalam belajar, mengulang pelajaran agar selalu ingat. Tertib belajarnya, belajar dari awal. Misalkan saya memiliki buku, kita harus tahu buku itu apa. Buku itu adalah alat tulis berupa kertas yang dikumpulkan menjadi satu, dibendel jadi satu, kemudian jadi buku. Kertas berbahan dari pulp ataupun dari bubur kayu. Nah, buku itu diciptakan dari apa, pabriknya mana, dan sebenarnya kita harus tahu itu. Tertib, mempelajari dari awal urut-urutnya. Mempelajari sholat ya harus juga sama. Baru takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram niat takbiratul ihram, usolli fardhu subhi, dan seterusnya. Allahu akbar, membaca doa iftitah, tahu-tahu membaca surat sunnahnya dulu, fatihahnya terakhir. Atau setelah takbiratul ihram terus kalian sujud, baru rukuk, baru itu iktidal, baru itu duduk istiros. Ini tidak urut, ini akan menjadi hal yang tidak baik. Jadi kita harus belajar secara urut, tertib, kemudian mengulanginya terus menerus, istiqomah tadi. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, sebelum kita belajar mengaji kepada guru kita, itu dianjurkan untuk mengulangi materi yang kemarin. Berapa kali kita baca ulang-ulang, 5 kali, 10 kali, 15 kali, sampai kita paham betul apa yang dipelajarkan kemarin. Ini harus kita ulang-ulang. Terus tawakal pada Allah. Tawakal, kita sudah berusaha dengan maksimal, hasilnya kita pasarkan pada Allah. Tapi yang jelas kita sudah berusaha dengan maksimal menjadi yang terbaik, belajar dengan yang terbaik. Masalah hasil kita pasarkan pada Allah, dan insya Allah proses tidak akan membohongi hasil. Seperti itu. Kalau kita bersungguh-sungguh hasilnya juga bagus. Kemudian menghindari maksiat agar tidak terhalang dari memahami ilmu. Ini sudah banyak dijelaskan di banyak kitab dan banyak buku-buku yang disampaikan. Yang jelas ketika kita belajar memperdalam ilmu, kita harus selalu berbuat baik, harus selalu suci, tidak boleh ataupun kita harus menghindari adanya maksiat, karena dengan maksiat kita akan terhalang terhadap ilmu yang kita pelajari. Misalkan contoh maksiat kecil, kita pernah berbohong kepada guru kita, berbohong pada teman kita, akhirnya kita belajar bersama dalam kelas, karena kita pernah berbohong dan orang itu tidak percaya dengan kita, akhirnya kita tidak bisa maksimal, merasakan ada yang berbeda, ada yang kurang, sehingga kita tidak bisa maksimal dalam menerima ilmunya. Ini baru contoh dari maksiat kecil, berbohong, belum yang lainnya. Ini kalau dari segi nalar logikanya. Terus kita belajar juga mengamalkan ilmunya, jangan hanya disimpan nanti malah hilang, harus diamalkan. Tawadhu, semakin lama kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, pastinya kan kita akan semakin banyak tahu. Kita harus tetap menunduk,
harus tawaduk kepada Allah, tawaduk di hadapan semuanya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Sepandai-pandai kita, pasti ada yang lebih dari kita, terutama yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus tawaduk. Demikian adab menuntut ilmu. Keutamaan jelas untuk mengurangi kebodohan, terhindar dari kebodohan, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Kemudian jihad fisabilillah, bekal meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat, dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian ilmu yang bermanfaat, termasuk sedekah jariah. Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, dibukakan pintu-pintu surga, dan juga senantiasa didoakan oleh para malaikat dan ikan yang ada di lautan. Itulah keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu yang fardu ain, ilmu agama, dan juga fardu kifayah, ilmu yang umum. Harus semangat, harus rajin, harus tekun. Yang jelas semuanya itu butuh proses, dan proses itu butuh waktu, dan semua itu butuh usaha. Jadi kita diwajibkan untuk belajar dengan maksimal, dengan usaha yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi Bapak ulangi lagi, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Harus semangat, harus bisa, harus mampu. Karena apa? Ketika kita belajar dengan maksimal, tahu ilmunya, tahu caranya, insya Allah kita praktek nantinya di lapangan, insya Allah kita selamat. Kita bisa mempraktekannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin cukup sekian dari Bapak, banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup, marilah bersama-sama kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.